Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma qara'na li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa salihin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin. Wa ila jami'i awliya'illah min masyariqil ardi ila magharibiha jasan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil ulama'il amilin. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali. Tsumma ila khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah. Tsumma khususan ila Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan aba'ana wa ummahatana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa amamina wa ammatina. Khususan ila Haji Ahmad Imam Mawardi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa yajibu, dan wajib, fi kulli masjidin, di setiap masjid, wa mahallatin, daerah, minal baladih, dari negara, fakihun, siapa fakih, orang yang paham agama. Tujuannya apa? Yu'allimu, agar dia mengajar an-nasah, masyarakat, wa yufahimuhum, dan dia memberikan pemahaman kepada mereka. Wa yufahimuhum, dan dia memberi pemahaman kepada mereka. Wa kadza, dan juga fi kulli qaryatin, di setiap dusun. Jadi setiap negara, daerah, dusun, bahkan masjid, di tempat-tempat itu minimal itu harus ada satu orang yang paham dalam agama. Wa yajibu, dan wajib, ala kulli faqihin, atas setiap faqih, orang yang paham agama, faraghoh, yang dia selesai, min fardih ainihi, dari kewajiban farduh ainnya, kewajiban diri sendiri, ala sabili fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah.
Jadi tidak harus setiap orang yang paham agama fardu kifayah. Semisal begini, di daerah Kebonsari Selatan sudah ada satu orang yang paham agama. Ketika ada dua, maka yang kena kewajiban salah satunya, yang satunya bisa bergantian. Kalau semisal di daerah Kebonsari Selatan tidak ada yang faham agama, maka wajib takmirnya atau kepala desanya mendatangkan ulama yang bertempat di tempat itu. Kalau sudah banyak, harus melihat daerah-daerah yang lain, yang belum ada tokohnya. Jadi setiap desa, bahkan dusun, bahkan setiap masjid itu harus ada tokoh yang bisa mengajari masyarakat, memberikan nasihat-nasihat. Ini fardu kifayah. Wajib orang yang paham agama ayyakhrujah keluar ilaman kepada tetangga, kepada seseorang sama yujawiru, dan yang seseorang itu bertetangga baladahu pada daerah atau negerinya. Jadi wajib berpindah-pindah orang yang faqih, faham agama, mencari daerah-daerah yang kosong dari seorang tokoh. Ketika di tempatnya sudah banyak tokoh, maka berpindah kepada daerah yang belum ada tokohnya. Ya seperti itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu. Wali Songo itu ada yang mengatakan dari Yaman, dari Mekkah, ada juga riwayat yang mengatakan dari India. Itu datang ke Indonesia karena dulu di Indonesia minim orang-orang yang faham agama. Nanti kalian semisal terus belajar, terus mondok, kemudian faham agama, harus mencari daerah-daerah yang kurang tokohnya, kurang orang-orang yang paham agama untuk memberikan nasihat-nasihat. Wa yu'allimuhum, dan dia mengajari mereka dinahum, agama mereka. Yaitu tujuan orang bisa agama itu mendatangi mereka untuk mengajarkan agama. Wa faraidah syara'i'ihim, dan mengajarkan kewajiban-kewajiban syariat mereka. Wa faraidah syara'i'ihim, dan kewajiban-kewajiban syariat mereka. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'ah ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, maksudnya orang yang alim agama keluar dari rumahnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, untuk mendakwahkan agama Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul mautu, kemudian dia wafat, faqad waqa'ah ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan besar, hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sunan Ampel itu awalnya bukan di Surabaya, tapi di negara lain. Ada yang mengatakan dari Yaman. Yakhruj min baitihi, keluar dari rumahnya untuk berdakwah di daerah di Indonesia,
ketika wafat langsung dikenang oleh masyarakat. Itu hadiah dari Allah. Di daerah saya itu di Tanggul, itu ada namanya Habib Soleh. Habib Soleh itu ada yang mengatakan dari Hadramaut berdakwah ke Indonesia di Jakarta. Setelah itu ke daerah terpencil lagi di Lumajang. Terakhir di dusun di daerah terpencil yang dulu belum ada lampu di daerah Tanggul, wafat di sana. Begitulah perjuangan ulama-ulama terdahulu. Selalu mencari daerah-daerah yang kurang tokohnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dulu kenapa Kiai Ahmad Imam Mawardi mendatangi Kebon Sari Selatan ini, karena katanya kegelisahan beliau di kota-kota itu jarang ulama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak, bahkan lebih banyak daripada daerah-daerah atau desa-desa. Berarti sekarang yang kurang di desa-desa. Jadi semoga saya juga nanti bisa kuat untuk mendatangi daerah-daerah yang masih belum ada tokohnya. Amin, doakan. Di sini kan sudah banyak. Jadi nanti bisa hijrah ke tempat-tempat yang masih tidak ada tokohnya. Wa yastashibu, dan membawa siapa faqih ma'a nafsihi, bersama dirinya, zadan, bekal, yakuluhu, yang dia makan. Sebelum berdakwah itu harus membawa bekal dulu untuk kebutuhan ekonomi. Tapi untuk zaman sekarang enak sudah dai-dai, nggak usah bawa bekal, sebelum datang sudah disiapkan, bahkan melebihi kebutuhan seorang dai. Pokok dai sekarang itu nyaman-nyaman, nggak seperti dai-dai dulu. Kalau dai-dai dulu di samping berdakwah dia memikirkan ekonomi masyarakat. Kalau sekarang tinggal berdakwah saja, masyarakatnya nanti yang menyiapkan. Enaknya lebih mudah. Wala yakuluh, dan dia tidak memakan min at'imatihim, dari makanan-makanan masyarakat. Jadi idealnya seorang dai itu tidak memberatkan masyarakatnya. Tapi sekarang masyarakatnya tidak merasa keberatan menyiapkan hidangan-hidangan kepada seorang dai. Itu zaman sekarang enak, yang penting mau berdakwah. Fa in qamah, maka apabila melaksanakan bihi, dengan dakwah, taklim semisal, wahidun, siapa satu dai, sakotoh, maka gugur al-haraju, apa dosa, anil bakinah, dari yang lain. Wa illa, apabila tidak ada, ammah, maka merata al-harajuh, apa dosa, al-kafatah, pada seluruhnya, seluruh orang alim, ajma'inah, semuanya. Wajib mendatangi daerah yang tidak ada tokohnya. Kalau orang alim tidak mau ada yang mendatanginya, maka setiap orang alim berdosa semua.
Ini nanti kalian kalau ditakdirkan menjadi orang-orang alim, kemudian satu daerah tidak ada dai-nya, tidak ada tokohnya, kalian berdosa semua karena tidak mendatangi daerah tersebut. Tapi kalau salah satu sudah mendatangi, sudah cukup. Yang lain mendakwahi keluarganya masing-masing. Kalau tidak ada yang mendatangi, semua orang alim berdosa. Jadi semisal sekarang di Papua, di Bali, kok ada daerah yang tidak ada tokohnya, orang-orang yang alim itu berdosa semua. Makanya harus cari-cari daerah-daerah yang tidak ada orang alimnya. Untuk kenyamanan santai-santai nanti di akhirat. Jadi tugasnya orang alim itu memang berdakwah. Ammal alimuh, adapun dosanya orang alim. Kenapa orang alim itu berdosa? Falitaksirihi, maka karena keteledorannya, karena kelehai-lehayannya, fil khuruji, untuk keluar, idza ila dzalikal baladi, ke tempat itu, ke negara itu. Kenapa dia berdosa padahal sudah sholat, sudah zakat, sudah melakukan semua kewajibannya? Kenapa dia berdosa? Karena dia membiarkan suatu daerah yang masih buta agama tidak didatangi. Berdosa. Jadi orang yang berilmu itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk memberikan pencerahan kepada orang lain yang tidak alim juga berdosa. Wa amal jahiluh, adapun orang yang bodoh, jahil, kenapa berdosa? Falitaksirihi, maka karena keteledorannya, kelengahannya, fi tarki ta'allumi, dalam meninggalkan belajar. Kenapa orang bodoh dosa juga? Karena malas belajar. Jadi harus sering-sering cari tahu, harus kepo. Ya, dalam agama itu harus kepo. Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana? Harus kepo. Jangan kepo-kepo hal yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kepo hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Jadi orang-orang yang merasa masih belum tahu seperti kita harus selalu belajar. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai wafat. Hakada, seperti itu. Qalah, berkata Ahmad Suhaimi. Siapa? Syekh Ahmad Suhaimi. Naklan. Kenapa dengan Ahmad Suhaimi? Naklan, ada yang sama namanya. Naklan menukil anil Ghazali, dari Imam Ghazali. Doakan ya. Doakan, saya didoakan. Ya, kalian berdoa juga untuk diri sendiri, saling mendoakan agar bisa menjadi orang-orang yang faham agama. Senang, menyenangkan Rasulullah dan Allah Subhanahu. Dulu Nabi Muhammad itu saking semangatnya berdakwah, meskipun gigi gerahamnya patah, bahkan raut wajahnya ini luka, tetap berdakwah. Tidak peduli meskipun tidak disenangi oleh pamannya. Abu Lahab ya, pamannya ya. Itu kan tidak senang karena Nabi Muhammad berdakwah. Ya gak apa-apa, gak usah pikirin orang-orang yang tidak senang. Tetap berdakwah, menumbuhkan keharmonisan bermasyarakat, menumbuhkan semangat beribadah. Tidak ada tujuan yang lain.
Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, anna li alimil akhirah, ialah bagi ulama akhirat, alimil akhirah, orang yang alim akhirat, salasah alamatin, 3 kriteria. Jadi ulama akhirat itu 3 kriteria. 3 kriteria. Ihdaha, 1 di antaranya, adapun 1 di antaranya, alla yatlubah, dia tidak berniat mencari ad-dunya, kemewahan dunia, bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi ilmunya bukan semata-mata untuk menjadi kesenangan dunia, tapi semata-mata ingin menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selebihnya dia akan ditanggung oleh Allah kebutuhannya. Jadi kalau memang niat-niat belajar, niat-niat mengajar, pasti untuk kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi. Kalian sudah lihat sendiri gimana para orang-orang yang alim agama, padahal mereka sibuk dengan mengajar dan lain sebagainya, urusan makan dan lain sebagainya itu terpenuhi. Wathaniyatuh, yang penting tidak diniatkan belajar agama, tidak diniatkan menumpuk harta karena agama itu, jangan diniatkan. Wasaniyatu, adapun yang kedua, ayyaksidah, dia harus bermaksud. Ini ciri-ciri ulama akhirat ya. Dia harus bermaksud bil istighalih, dengan sibuk, bil ulumi, dengan ilmu-ilmu, as-sa'adatal ukhrawiyatah, niat kebahagiaan akhirat. Ya di dunia, karena dunia itu darul imtihan, rumah ujian, ya kadang diuji, kadang senang. Pengen senang terus ya di surga, cepat mati aja. Ya gak mungkin sengsara terus, karena bukan neraka. Ya kadang senang, kadang bahagia, kadang sengsara, kadang diuji. Ya begitulah di dunia. Walana baluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wa basyiris. Walana baluwannakum, dan sungguh akan kami uji, pakai lam taukid, sungguh kami akan uji, bisyai'im minal khaufi, sesuatu dari rasa takut, ya kadang takut, bisyai'im minal khaufi wal ju', kadang lapar, diuji dari ekonomi, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, kesehatan dan sebagainya, wa basyiris sabirin, bersabarlah orang-orang yang berbahagialah orang-orang yang sabar. Walana baluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Wa basyiris, sabarlah, berbahagialah orang-orang yang sabar. Ini dakwah tentang kader-kader dai. Ya, subhanallah, kalian sudah mengenyam materi kader-kader dai. Ya semoga bisa berjiwa dai, ya sesuai dengan visi misi kita, berwawasan global dan peduli, berjiwa dai, berwawasan global dan peduli lingkungan. Wasa fayakunu, maka dia orang alim, muhtamman,
ialah konsentrasi bi ilmil batin, dengan ilmu batin. Tidak hanya ilmu zahir tapi ilmu li siyasatil qalbi, untuk mengelola hati. Hati kita, dakwah itu ada dua. Ada yang zahir, ceramah, ngajar kitab. Ada yang batin, mendoakan, mentirakati santri-santri. Jadi kalian itu ditirakati oleh para guru-guru kalian, didoakan tengah malam, sholat, dibacakan istighfar, itu juga dakwah. Dan juga seorang guru, seorang dai itu harus mengelola hati. Tidak boleh ada rasa hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu harus dilewati. Ya Allah, beratnya. Untuk menjadi orang baik berat dan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalitsatu, adapun yang ketiga, ayyakuna, ialah harus ada dai mu'tamidan, Allah, ialah berpegangan fi ulumihi, dalam ilmu-ilmunya, ala tagliti, atas mengikuti li sahibis syariah, pada sahibis syariah. Siapa pemilik syariat? Nabi besar Muhammad sallallahu. Seorang dai, seorang yang alim itu harus berpegang teguh kepada sahibis syariah, kepada sunnah Nabi, fi aqwalihi, di dalam perkataan-perkataannya, wa af'alihi, dan sunnah-sunnah kesehariannya. Jadi sering-seringlah mendengarkan sunnah-sunnah itu seorang dai, agar bisa mencontoh bagaimana cara berpakaiannya. Nabi Muhammad itu pakai serban, kalau Indonesia pakai songkok. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menutup kepala pakai serban. Bahkan ada museum penutup kepalanya Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian memperjuangkan sunnah Nabi, minimal pakai songkok. Iya, pakai songkok ya Dit ya. Hitung-hitung mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, pakai serban, ya pakai songkok ya, tutup kepala. Ya bukan cuma itu, banyak, tapi semampunya. Tsumma inna li adami talabid dunya, kemudian sungguh ialah tidak mencari dunia bil ilmi, dengan ilmu, khamsa alamatin, apa 5 tanda. Ada 5 tanda seorang dai tidak mencari dunia dengan ilmunya. Al-ula, adapun yang pertama, alla yukhalifah, tidak berbeda, qauluhu, apa perkataannya, ma, pada apa, yaf'aluhu, yang dia lakukan padanya. Ciri-ciri ulama akhirat, perkataannya dan perbuatannya tidak berbeda. Berdakwah kamu harus sholat berjamaah terus, tapi yang menyampaikan tidak pernah sholat berjamaah. Itu kalau di sini bukan tanda-tanda ulama akhirat, ulama dunia. Ulama itu ada 2, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Fayakunu, maka ada huwa, siapa orang alim, awwala fa'ilin, ialah pertama kali yang melaksanakan, lil ma'murati, perintah-perintah, wa tarikin, dan meninggalkan, lil manhiyat, larangan-larang. Jadi seorang dai itu sebelum melarang
harus melarang dirinya. Sebelum memerintah harus memerintah dirinya. Jangan hanya pandai ngomong, hanya pandai menyampaikan. Semua orang bisa ngomong. Bahkan burung apa itu yang bisa ngomong? Iya. Coba burung itu dilatih mengatakan ayo sholat, lama kelamaan bisa berdakwah juga. Taruh di pasar, ayo sholat bisa. Jadi kalau kita hanya pandai ngomong, ya ada bedanya sama burung. Ya Allah. Kalau ulama dulu gak banyak bicara, tapi sekarang kan ada sesi ngaji kitab dia. Ya harus menjelaskan, harus banyak bicara. Tapi kalau saya salah, nasihati, saling menasehat. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Ada nyanyian ya, kalau cuma pintar ngomong, ada. Kalian pernah dengar? Wasaniyatu, adapun yang kedua, kriteria ulama akhirat, ayat taniyah, seorang alim harus perhatian bil ilmih, dengan ilmu, ala hasbi taqatihi, sesuai kemampuannya. Tapi tidak harus melakukan semuanya sesuai kemampuan. Wa yarghabah, dan suka fi taati, dalam melakukan ketaatan. Siapa yang ditaati? Atiullah, Allah. Wa atiur Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi, wa ulil amri minkum, dan pimpinan. Fa in tanazatum fi syai'in, apabila ada pertentangan, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Yang ditaati itu 3, Allah yakni hukum Al-Qur'an, Rasulullah yakni hadis, dan yang 3 pemimpin. Kalau di pondok pengasuh. Ya. Kalau di sekolah kepala sekolah. Kalau di kamar kepala kamar, di asrama musrifnya ditaati. Kalau ada pertentangan, maka lihat apakah sesuai Al-Qur'an atau sunnah. Wa yatawaqqa, dan menjauhi an ilmin, dari ilmu, yukatsiru, yang memperbanyak al-jidalah, perdebatan. Enggak usah banyak debat, banyak amal, jangan banyak ngomong. Wa tsalitsatu, adapun yang 3, ayyajanibah, dia harus menjauhi tarafuhah ta'amin, kemewahan makanan. Jadi orang-orang alim, santri itu tidak dipusingkan dengan kemewahan makanan. Yang dipikir makan apa ya, makan apa, enggak. Yang penting bisa kenyang, selebihnya untuk ibadah. Tidak harus ini itu. Wa maskanin, dan tempat, tidak menjauhi kemewahan tempat. Wa asasin, dan perabot rumah, tidak pusing masalah hiasan rumah, yang penting bisa ditempati. Walibasin, dan pakaian tidak harus mahal, kecuali untuk menghias, bukan untuk sombong. Dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, gimana kalau saya pakai pakaian yang bagus? Tidak niat sombong, biar lebih baik daripada yang lain, tidak ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, innallaha ya jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mensukai
Jadi kalau berpakaian bagus, pakai lengan panjang, pakai sarung, pakai songkok, bukan tujuan biar dianggap ustadz atau yang lain, karena biar wibawa, biar terhormat, itu tidak apa-apa. Karena Allah itu indah, mensukai keindah. Kayak kalian sekarang indah-indah, pakai pakaian yang rapi. Tidak pakai pakaian yang pahanya kelihatan, pakai kaos saja. Ya, bukan hanya perempuan yang tidak boleh pakaian seperti itu. Laki-laki kalau pakaiannya, kadang kalau main sepak bola pahanya kelihatan. Itu gak boleh, auratul rajulih baina surra wa rugbah. Auratnya seorang laki-laki antara pusar dan lutut. Ya. Jadi kalau suka main sepak bola, lututnya ditutupi. Biar ada bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalian sudah berilmu. Warabiatu, adapun yang keempat, ayang qabidah, dia harus menahan an mukhalatati sultan, untuk bercampur dengan penguasa, illa linnashi, kecuali untuk menasihati lahu padanya. Jangan suka-suka mendatangi pejabat-pejabat karena pengen hartanya. Jangan, nggak boleh, itu menghilangkan kewibawaan. Dulu ulama tidak seperti itu mencontohkannya, kecuali memberikan nasihat. Dulu ulama korupsi datang dikasih surat, kamu telah mengkhianati umat. Orang yang mengkhianati umat akan masuk neraka duluan. Kalau berani seperti itu. Dulu kayak As'ad Syamsul Arifin itu sering memberikan nasihat presiden. Siapa presiden ketiga? Presiden kedua? Hah? Pak Soeharto ya? Kalian searching, itu beliau sering datang ke Pak Soeharto untuk memberikan nasihat-nasihat. Dan ada buku biografi beliau tentang surat-surat kiriman beliau kepada presiden, memberikan nasihat. Wah, hebat ya. Kiai As'ad Syamsul Arifin, gurunya Kiai Haji, guru kita Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi. Berani. Bukan datang ke penguasa hanya ketika ngajukan proposal. Aulid daf'ih, atau menolak madlamatan, kezaliman. Datang ke pejabat kalau keliru didatangi, gak apa-apa. Atau siasat, gak apa-apa. Aulis syafaatih, atau untuk menolong. Siasat mendekati penguasa untuk menolongnya. Fi mardotillah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan sholatnya presidennya semisal gak bisa sholat, diajarin kaifatus sholli. Penting itu, presiden gak bisa jadi imam. Yo, ini di syuting ya, nanti saya masuk penjara nih. Gak apa-apa kan, ini cuma saling menasehati. Wal khamisatu, adapun yang kelima, alla yusari'ah, tidak cepat-cepat, ilal fatwa, untuk berceramah. So, kalian santri jangan cepat-cepat pengen jadi ceramah ya. Nanti sesat dan menyesatkan. Meskipun sudah juara 1 lomba pidato Jawa Timur, itu hafalan, itu bukan alim ya. Jangan Kenzo semisal kemarin juara 1 semisal, atau belum juara, iya kan, kemarin ikut lomba pidato ya. Nanti di masyarakat jangan daftar jadi penceramah, jangan, sebelum bisa baca kitab.
Bal yaqulu, balik dia berkata, ihtiyaton, hati-hati, is'al, tanyakan, man, kepada siapa, yakunu, yang dia ada, ahlan, ahli, lil fatwa, untuk ceramah. Jadi kalau kalian ditanyakan, semisal siapa sekarang yang juara muhadharah, siapa yang juara muhadharah kemarin? Hah? Oh, Mas Kobit. Mas Kobit terkenal juara muhadharah. Kemudian ada masyarakat tanya, Ustadz apa? Saya tanya tentang ini. Katanya Ustadz sudah juara muhadharah. Oh, saya tentang itu belum tahu. Coba tanyakan ke kiai ini. Begitu. Ya. Is'al man yakunu ahlan lidzalik. Tanyakan kepada itu. Dulu ada seorang santri mau mondok. Kemudian kiainya tanya, "Kamu mau apa?" "Saya mau alim seperti ini." "Oh, jangan ke saya, ke kiai ini." Kemudian datang ke kiai satunya. "Kamu mau belajar?" "Iya." "Tentang apa?" "Tentang ini." "Oh, ada yang lebih alim dari saya. Coba datang ke ini." Setelah ke kiai yang ketiga, ternyata disuruh ke kiai yang pertama. Akhirnya mondok. Jadi tidak cepat-cepat berfatwa. Wa ayyam tani'ah, dan dia menghindar, orang alim menghindar, anil ijtihadi, dari ijtihad, illam yata'ayyan, apabila tidak fardu ain alaihi, atasnya. Jadi apabila tidak kompeten untuk berijtihad, jangan berijtihad. Bal yaqulu, tetapi dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Jadi orang alim itu kalau tidak tahu ya bilang tidak. Jadi qauluh la adri nisful ilmi, mengatakan tidak tahu itu termasuk tanda-tanda orang yang cerdas. Kalau dijawab semua itu bodoh. Kenapa? Karena dia merasa tahu semuanya. Dulu Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, itu diberi banyak pertanyaan yang dijawab hanya beberapa, yang selainnya itu dijawab tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Illam yashul, apabila tidak mudah, al ijtihadu, apa berijtihad, alahi, atasnya. Saya membacakan ini bukan pas saya bisa berijtihad, ini hanya membacakan kriteria ulama. Saya belum tentu tahu juga, ya lebih banyak gak taunya. Wa syubatu tasi'ata asyaratah, adapun cabang iman ke-19. Nah, kalau ini bisa, ini kita bisa. Ta'dimul Qur'ani, ialah mengagungkan Al-Qur'an. Ini kan belajar. Wahtiramuhu, dan memuliakan Al-Qur'an. Famin dalikah, maka ialah diantaranya, ayyaqra'ahu, adapun dia membaca Al-Qur'an, wa huwa, adapun keadaannya, ala taharatin, ialah dalam keadaan suci. Di antara mengagungkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak dalam keadaan hadas. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang haid tidak boleh. Tapi kalau menurut Imam Malik boleh. Kalau di sini ikut antara Syafi'i dan Malik. Wudunya ikut Syafi'i, pegang Al-Qur'annya ikut Imam Malik. Udah pusing saya mikirin ini.
Ya gak apa-apa, ambil yang mudah-mudah. Jadi di sini itu baina Syafi'i wal Malik, antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Alhamdulillah. Kalau ada yang mudah ngapain dipersulit? Wa alla yamassahu, dan dia tidak menyentuh Al-Qur'an illa tahiran, kecuali suci. Jadi habis tidur terlentang, mana Agung? Jadi habis tidur terlentang, bangun-bangunnya wudhu kembali biar suci ya. Kalau santri kan tidak, tidurnya duduk. Kalau semisal ketiduran terlentang, dilihat ustadznya cepat-cepat duduk. Jadi kalau batal wudunya, bersuci kembali. Wa ayyastakah, dan hendaklah gosok gigi. Wa yatakhallalah, dan hendaklah dia menyela-nyelahi, membersihkan giginya pakai apa itu, siwak, atau kalau gak bisa dengan siwak karena yang di dalam itu sangat keras, pakai paku. Pakai paku kemudian dipetel, tel. Bukan hanya kotoran giginya yang hilang, giginya hilang ya. Inda iradatihi, ketika ingin membaca Al-Qur'an. Wa ayyastawiyah, dan harus tegak. Jadi baca Al-Qur'an jangan sambil tiduran. Halakonya Ustadz Rojul. Mana ya? Baca Al-Qur'an sambil tiduran. Dayat ya? Siapa lagi? Krishna. Baca Al-Qur'an sambil tiduran. Siapa? Raffi, Fahri juga. Jadi harus tegak duduk li qiraatihi, untuk membaca Al-Qur'an. Qaidan, duduk dalam keadaan duduk. Ingkanah, apabila dia fi ghairi sholatin, tidak selain dalam keadaan wala yakunu, dan tidaklah dia mutakian, bersenderan. Jangan senderan. Kayak saya itu biasanya di sini tidak senderan. Kebetulan tidak senderan. Yang senderan kayak Ibnu itu ya. Ini idealnya ya. Semisal sudah capek ya gak apa-apa, ini idealnya, penghormatan. Wa ayyal basah, dan memakai pakaian fiyabat tajammulih, pakaian yang indah. Baca Al-Qur'an hanya pakai kaos dalam. Enggak boleh, tidak menghormati Al-Qur'an. Pakai pakaian yang indah. Kayak kalian ini sudah cukup. Pakai songkok, li'annahu, karena sesungguhnya dia munajin, bermunajat rabbahu, pada Tuhannya. Wa ayyastaqbilah, dan menghadap al-qiblatah, kiblat, kecuali dalam keadaan mengajar. Kalau saya menghadap kiblat, nanti dibelakangi kalian. Kalau kalian sudah sesuai menghadap kiblat semua, ya. Kecuali Ibnu hadap ke pengajarnya gak apa-apa. Dulu Imam Syafi'i pernah diprotes. Imam Syafi'i itu tidur menghadap, membelakangi kiblat. Kemudian putri-putrinya Imam Ahmad protes. Katanya Imam, kok kalau tidur membelakangi kiblat? Imam ditegur. Ustadznya ditegur. Ditanyakan, cross check. Hei Imam Syafi'i, katanya kamu imam, kok tidur tidak menghadap kiblat? Iya, kiblat kan jauh, sedangkan di sini ada Al-Qur'an, Al-Qur'annya dekat, jadi saya menghadap Al-Qur'an.
Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran, hadap Al-Quran. Ya. Semisal Awab ditanya, kenapa tidak hadap Al-Quran? Kiblat belajar. Ya. Ibnu ditanya, kenapa tidak menghadap Al-Quran? Ya karena menghadap kitabnya. Ya. Kiblat jauh, kitabnya dekat. Menghadap yang lebih dekat. Tapi kalau sendirian, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Li'annahu wa ayatamat madoh, dan hendaklah dia berkumur kullama tanakhohah, setiap berdahak. Jadi setiap berdahak berkumur. Ya. Wa ayyamsikah, dan dia menahan anil qiraati, untuk membaca idza tasa'abah, ketika angop. Apa bahasa Indonesianya? Menguap. Nah, ketika menguap, bukan ketika masak air ada uapnya itu kan ya, angop. Menguap. Itu tahan, jangan baca, setelah selesai baca lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan begitu ya. Wa ayyaqra'ahu, ini penting didengarkan ini ya, jangan rame. Wa ayyaqra'ahu, dan hendaklah dia membaca ala ta'udatin, dalam keadaan tenang, wa tartilin, dan pelan-pelan. Ya, ayo siapa yang keburu-buru baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siapa yang tadarusnya cepat-cepatan? Sudah, jangan rame. Hampir semuanya cepat-cepatan. Hampir semuanya tidak tartil. Wa ayu addiyah, dan hendaklah dia memperhatikan likulli harfin, setiap huruf, haqqahu, hak-hak huruf. Gimana khoknya? Kalau setoran ditegur khok, kok ditegur terus sama ustaz? Saya tahu itu, ketika ditegur khok sudah berubah ekspresinya, agak mangkel. Itu memang harus ditegur, karena memang ketika baca Al-Quran, ayu adiyah likulli harfin haqqahu, harus memberikan hak-hak huruf. Kalau ho, ho. Kalau ha, ha. Kalau he, he. Hak, ho, sama semua. Jadi belajarlah tenang-tenang. Belajar dengan tenang-tenang. Minal adaih, dari melaksanakan atau bacaannya. Wa alla yatrukah, dan janganlah meninggalkan anil as-sahifatah, sahifah mansuratan, terbuka. Jadi habis belajar, habis baca Al-Quran, jangan biarkan Al-Qurannya terbuka, ditutup kembali. Idza wada'aha, ketika menaruh Al-Quran. Wa alla yada'ah, dan janganlah meletakkan fauqahu, di atas Al-Quran, syai'an, sesuatu, minal kutubi, dari kitab-kitab yang lain. Makanya Ustadz Ainun memberikan himbauan, yang paling atas Al-Quran, yang di bawah kitab-kitab biasa, yang bawahnya lagi kitab-kitab yang lebih biasa. Al-Quran kitab yang luar
biasa. Jadi harus paling atas. Tidak boleh ada kitab lain setelahnya Al-Quran di atasnya. Hatta yakuna, sampai ada apa Al-Quran, abadan, selama-lamanya, sampai kiamat. Alian, paling tinggi, ala sairil kutubih, di atas kitab-kitab yang lain. Ala sairil kutubih, di atas kitab-kitab yang lain. Di atas kitab-kitab yang lain. Wa ayyada'ahu, dan hendaklah menaruh Al-Quran fi hujrihi, di kamarnya. Kalau boleh, kalau di sini tidak boleh. Kalau kamar saya boleh. Kalau kamar kalian nggak boleh, ada tempatnya sudah. Kalau kamar kalian masjid, kelas, dan asrama, gitu kamar kalian semua. Dulu saya begitu. Dulu kayak saya di pondok, kamar saya itu masjid, emperan masjid, kelas, itu kamar semua sudah. Tidur. Tapi nanti setelah mondok insya Allah mulia semua. Wa alla yado'ah, dan tidak menaruh fauqahu, di atas Al-Quran. Idza qara'ahu, apabila membaca Al-Quran, au ala syai'in, atau atas sesuatu, baina yadaihi, di depannya qori. Jadi ketika membaca Al-Quran, kecuali pengen lihat jam ya, biar tahu waktu selesainya, itu tidak boleh ada HP, kecuali lihat jam. Nanti kalau lewat kalian nanti geremeng kapan selesainya. Kalian kan pengen pintar, cepat. Wa ayyada'ahu, dan wala yado'ahu, dan tidaklah menaruh Al-Quran bil ardi, di bumi. Jangan naruh Al-Quran di lantai. Wa alla yamhuwahu, dan tidak menghapus Al-Quran minal lauhih, di papan, bil busoki, dengan ludah. Buka Al-Quran dengan ludah itu makruh. Papan ada tulisannya, diludahin, makruh. Bal yaghsilahu, tetapi menghapus Al-Quran bil ma'ih, dengan air. Wa alla yatakhidah, dan janganlah seseorang menjadikan as-sahifatah, lembaran Al-Quran, idza baliyat, ketika sudah rusak, wa darasat, wa durisat, dan dipelajari, wiqayatan, sebagai pemeliharaan, lil kutubi, untuk kitab-kitab yang lain. Jadi sohifah Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran tidak boleh dijadikan bungkus sate, bungkus, nggak boleh. Lembaran-lembaran Al-Quran kalau sudah rusak, dijaga, ditempatkan di tempat yang aman. Atau kalau tidak punya tempat, dibakar, debunya ditempatkan tempat yang fa inna dzalikah, maka sungguh hal itu jafaun, ialah tidak layak, perbuatan yang keji, azimun, yang besar. Walakin, dan tetapi, yamhuha, hendaklah dia menghapusnya, bil ma'i, dengan air. Wa alla yaqra'a, dan hendaklah tidak membaca, fil aswaq, di pasar-pasar. Maksudnya dulu kalau pasar kumuh kan, dekat dengan WC dan lain sebagainya, tidak membaca di tempat-tempat yang hina. Kalau pasar sekarang kan bersih-bersih, tidak apa-apa.
Intinya tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang hina. Di kamar mandi hafalan, nggak boleh. Di kamar mandi saya kulus sufaha uminan, nggak boleh. Wala fi mawatinil lautih, dan tidak membaca di tempat-tempat gaduh. Wallawih, dan tempat tidak ada faidahnya. Wa majma'is sufaha, dan tempat-tempat nongkrong. Wa alla yasubah, dan tidaklah membuang air, dan dialah tidak membuang gusalatahu, bekas air Al-Quran, ala kanasatin, atas sampah. Semisal nulis Al-Quran ditaruh di gelas untuk berobat, diminum ya. Kemudian tulisan Al-Qurannya jangan dibuang di sampah, dihancurkan dulu. Kemudian ditempatkan tempat yang aman. Idza tasalah, apabila dia membasahi bikitabatihi, dengan tulisan Al-Quran, mustashfiyan, mengharap sembuh, min sakomin, dari sakit. Bentar, tinggal sedikit. Wala fi maudhi'in najasatin, dan tidak di tempat-tempat najis, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat najis. Wala ala maudhi'in, dan tidak di tempat yuta'uh, yang diinjak. Baca Al-Quran di tengah-tengah tol. Walakin, dan tetapi, ala nahiyatin, di pojokan, minal ardi, dari bumi. Jadi kalau buang Al-Quran itu yang sudah dibakar tidak layak dibaca, dibuang di pojokan, fi bukatin, di tempat, la yata'uhan nasu, yang tidak diinjak manusia. Jadi tidak dibuang di tempat yang najis, tidak dibuang di tempat yang diinjak oleh manusia, ya. Au yahfiruh, atau menggali siapa man, hafirotan, galian, fi maudhi'in tohirin, di tempat yang suci, hatta yasubbah, sampai menuangkan man, min jasadihi, dari jasadnya, mandi bekas Al-Quran semisal, fitil kal hakirotih, di tempat galian itu. Summa yaksibuha, atau nutupinya, atau di Al-Quran dibuang kemudian ditutupi. Au fi naharin, atau dibuang di sungai, kabirin, yang besar, yakhtalitu, yang bercampur air Al-Quran, bimaihi, dengan yang bercampur sungai, bimaihi, yang bercampur Al-Quran, bimaihi, dengan air sungai. Fayajri, maka mengalir apa sungai. Wa ayu samiyah, dan membaca basmalah siapa man, Allah, pada Allah, ala kulli nafasin, atas setiap nafas, idza katabahu, ketika menulis Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Au saribahu, atau menulis Al-Quran, jadi setiap menulis Al-Quran baca basmalah. Wa yu'adzimah, dan mengagungkan an-niyatah, niat, fi dzalikah, di saat minum. Fa innallaha, maka sungguh Allah, yu'tihi, memberikan padanya, ala qadri niyatihi, atas kadar niatnya. Kalau minum bekas air Al-Quran, niat sembuh, insya Allah sembuh. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.